Indonesia, kebanggaan kita, tumbuh besar bersama negeri tercinta. Pupuk Indonesia, kami selalu ada. Kembali lagi di PAY On Air, Pupuk Indonesia Podcast, dan saya Dona Adinda Sandra, host pada kali ini ditemani dengan teman saya yang cantik. Saya Dara Fiza Amelia. Oke, Insan Pupuk Indonesia, kali ini kita punya special edition karena tema pada kali ini adalah refleksi Sri Kandi Pupuk Indonesia yang tangguh dan berprestasi. Tentunya karena kita akan memperingati Hari Kartini, Dara. Ya, jadi kita sedang dikelilingi Kartini-Kartini cantik di sini. Jadi kita akan memperingati bagaimana perjuangan emansipasi perempuan. Jadi tetap kita ngerasain semangat juang dari Kartini dalam membela kaumnya. Ya, benar sekali Kakak Dona. Hari ini kita sangat beruntung sekali ini. Kita kedatangan narasumber bukan hanya satu atau dua, kita kedatangan 7 narasumber, yaitu wanita-wanita cantik dari Pupuk Indonesia. Wow. Mereka memiliki talenta yang sangat bagus sekali. Wah, saya gugup nih Kak Dona. Aku juga merinding nih, kita dikelilingi perempuan-perempuan benar hebat, sekali. Dara. Dan juga dengan aktivitas mereka yang sangat tinggi, hari ini mereka bersedia untuk hadir di sini sharing dengan kita berdua dan para insan Pupuk Indonesia. Dan mereka ini bukan hanya sebagai karyawan-karyawan ada di Pupuk Indonesia, mereka juga merupakan Sri Kandi dari Pupuk Indonesia dan juga Sri Kandi dari BUMN. Dan satu lagi nih Kak Dona, Ya, tahu Kak. nggak kenapa aku manggil kakak dengan kakak? Kenapa? Karena sebutan dari Sri Kandi ini adalah kakak. Nah, penasaran kan semua insan Pupuk Indonesia? Yes. Mungkin kita langsung aja kali ya kenalin ke-7 wanita-wanita hebat dari Pupuk Indonesia ini. Nah, yang pertama ini kita ada Katina. Halo Katina. Nah, beliau merupakan Direktur Sumber Daya Manusia dari Pupuk Indonesia. Dan satu lagi nih Kak Iya, Dona, Kak. yang sangat membanggakan sekali, beliau merupakan Ketua Sri Kandi dari BUMN. Wah, Aduh, beruntung banget ya beruntung PI banget punya ya ketua kita ya. Sri Kandi BUMN. Indonesia. Belajarnya langsung gitu ya. Dan kedua kita memiliki Kakak Tata. Beliau Kak. merupakan SVP Portofolio Bisnis dan juga beliau adalah Ketua dari Sri Kandi Pupuk Indonesia. Oke. Selamat datang Kak Tata. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, yang nggak kalah juga nih pentingnya, kita punya Kak Sarah yang merupakan SVP Hai, Kak dari Sarah. Kinerja Korporat. Selamat datang Kak Sarah. Nah, siapa lagi nih Kak Dona? Oke, selanjutnya ada Karika dengan kebaya pinknya, merupakan SVP dari TJSL. Dan juga ada Kak Heni, halo Kak. Halo. VP Administrasi Korporat, dan juga ada Kak Julian di ujung, VP Strategi Harga, dan juga yang terakhir cantik dengan kebaya hijau, Kak Yeti SPM Hai. Digitalisasi Data Science. Baik, langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya Kak Dara Benar ya. sekali, Kak Dona, pasti insan Pupuk Pertama, Indonesia udah nggak sabar. oh iya banget. Pertama dengan Kak Tina dulu. Kak Tina, menurut Kak Tina gimana sih gambaran Kartini masa kini? Oke, Kartini saat ini tentunya menjadi seorang yang mandiri, juga berpandangan luas, namun tetap menjaga budi pekerti, budi yang luhur. Saat ini perempuan di Indonesia sudah memiliki peran yang jauh lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya, dan mendapat dapat mengisi posisi-posisi yang juga strategis dan posisi-posisi di core bisnis ya. Kalau di BUMN seperti tadi beberapa teman kita di sini juga menduduki posisi-posisi di core bisnis, tidak hanya di fungsi-fungsi supporting seperti itu. Kemudian juga banyak perempuan yang sudah menjadi dirut, wakil dirut seperti itu di BUMN. Dan perempuan Indonesia tentunya saat ini sudah berkesempatan untuk berinovasi, untuk berkontribusi dan memiliki keberanian untuk terus maju. Tentunya ini tidak lepas dari upaya Kartini akhirnya terwujud, dan semoga tentu kedepannya akan jauh lebih banyak lagi perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang bisa memberi kontribusi positif bagi negeri ini. Ya, luar biasa. Berarti di sini adalah talenta-talenta terbaik dari Pupuk Indonesia. Betul ya Kak Tina ya. Waduh, tepuk tangan untuk kita semua kakak-kakak. Luar biasa. Nah, berikutnya nih ada pertanyaan nih untuk Kak Tata nih. Kak Tata izin. Apa kabar Kak Tata? Iya, Kak Tata. Ini kita pengen tahu nih,
kita kan tahu ya sosok seorang Kartini ini kan merupakan sosok yang sangat patut dicontoh untuk wanita-wanita muda sekarang ini ya. Nah, kita pengen tahu nih nilai-nilai apa sih Kak Tata yang bisa kita contoh atau kita tauladan nih bagi wanita-wanita muda saat ini. Terima kasih Dara, terima kasih Dona. Jadi memang kalau kita yang sudah kita tahu bersama bahwa Kartini itu adalah wanita tangguh, wanita hebat di masa yang lalu tentunya, dan mempunyai nilai-nilai yang perlu kita teladani ya. Saya ingat itu adalah dia adalah berjuang untuk kesetaraan gender. Disitulah mungkin yang saat ini terutama saya sebagai Ketua Sri Kandi Pupuk Indonesia dan juga bersama-sama dengan Kakak Tina sebagai Ketua Sri Kandi BUMN, kita memperjuangkan kesetaraan gender ini terutama di lingkungan BUMN. Bagi tentunya wanita-wanita atau perempuan-perempuan hebat yang berada di BUMN ini mendapatkan kesempatan yang sama dengan para laki-laki. Bukan mendapatkan special treatment ya, tapi mendapatkan kesetaraan bekerja gitu. Jadi kalau memang kita mampu, saya yakin kita punya mimpi, pasti kita punya semangat dan kita pasti mampu. Itu yang mungkin selama ini kita perjuangkan di Sri Kandi BUMN ya Kak Tina ya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Ayo wanita-wanita muda khususnya yang di Pupuk Indonesia, ayo makin semangat jangan mau kalah dengan para Sri Kandi yang ada di sini. Baik, pertanyaan selanjutnya di sini untuk Kak Sarah. Hai Kak, gimana sih caranya semangat para Sri Kandi PI untuk bisa merefleksikan kreativitas, kemudian jiwa kepemimpinan, dan juga prestasi di persaingan di Pupuk Indonesia sekarang ini? Iya Kak Dona, jadi memang alhamdulillah manajemen Pupuk Indonesia Group selalu mendorong dan mendukung untuk terwujudnya kesetaraan gender seperti tadi disampaikan oleh Bu Tata, dan juga kepemimpinan perempuan yang ada di lingkungan PI Group. Dan kalau kita lihat sekarang sudah cukup banyak di struktural di PI Group yang tidak hanya di level BOD -1, tapi sudah ada beberapa director juga yang menduduki di grup-grup PI di PI Group tersebut. Dan hal ini juga selaras dengan apa yang ada di dalam arahan Kementerian BUMN. Semoga dengan adanya wadah Sri Kandi BUMN ini semakin meningkatkan kreativitas dan juga kontribusi daripada seluruh perempuan yang terutama ada di PI Group, dan juga nanti akan berkembang ke seluruh yang ada perempuan di BUMN. Itu Kak Dona. Kak Rika, aku mau nanya nih, bisa nggak sih kita sebagai perempuan ini berkarir, tapi juga tetap ada work-life balance-nya? Atau sekarang mungkin lebih tepatnya work-life harmoni ya Bu Tina ya? Oke. Ya, terima kasih Kak Tata, Kak Dara ya. Menurut saya sebenarnya kita bisa ya, tapi lagi-lagi kembali ke kita. Kapan kita itu merasa kita perlu me time? Kapan kita merasa perlu untuk on fire, bekerja full gitu ya? Dan kapan juga kita butuh refreshment atau apa ya, kalau refreshment itu kita mencari waktu untuk nongkrong mungkin gitu ya, sekedar untuk stress release. Memang dikira kita kerja nggak stres-stres juga ya sebenarnya. Tapi tadi perempuan tangguh itu kan kita nggak harus mengeluh ya, kita tahu cara mengatasi stress level kita gitu ya. Nah kalau sebenarnya kalau saya ya, ternyata Strava itu merupakan stress release juga. Jadi kalau ada yang bilang olahraga itu mengeluarkan apa Bu, hormon endorfin ya, endorfin ya. Jadi saya udah membuktikan kalau saya Strava meskipun awalnya terpaksa, ternyata dengan Strava itu kita tuh jadi happy, nggak ada kita tuh kalau Strava tuh marah-marah gitu kan. Nah itu salah satu buat saya untuk stress release, dan akhirnya saya ngajak suami saya juga untuk Strava gitu. Mungkin di tempat lain kalau misalnya kita males berkeringat gitu ya, biasanya saya janjian sama teman, mungkin janjian ke suatu tempat untuk nongkrong, ketawa-ketawa gitu dengan teman-teman mungkin ya. Tapi kan kalau dengan yang lain mungkin agak jaim gitu. Kalau dengan teman tuh kan kayaknya udah gila semua lepas. Nah itu salah satunya untuk mendapatkan work life harmony tadi gitu ya. Jadi kembali ke kita ya, kita tahu, kita yang tahu kapan kita perlu itu. Tapi mungkin pada saat saya on fire untuk bekerja, mungkin saya akan lupa itu. Saya harus kerja target dulu gitu. Jadi total bekerja, total main-main juga ya. Nah Kak Yeti, ini kita pengen tahu nih, hal apa sih yang menginspirasi wanita-wanita muda zaman sekarang ini supaya bisa menjadi wanita yang independen,
tapi tetap memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, gimana nih Kak Oke, Yanti? terima kasih Kak Dara. Kok giliran saya pertanyaannya susah ya? Kak Yanti energik sekali. Iya, oke. Jadi menurut saya ya, menjadi seorang perempuan yang independen saat ini itu sudah menjadi sebuah keharusan, gitu ya. Kita sebagai perempuan itu harus mau dan berani membawa diri kita sendiri untuk maju. Jadi kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ini yang harus teman-teman semua itu harus lakukan ya. Jadi kalau saya bilang perempuan independen itu sudah harus menjadi sebuah keharusan. Tetapi perlu diingat ada nilai-nilai budi pekerti luhur yang harus kita bawa dalam keindependenan kita, gitu kan ya. Kita seorang perempuan itu harus bersemangat tentunya, penuh optimisme, pantang menyerah, menunjukkan usaha dan memberikan achievement yang terbaik di setiap usaha kita. Itu harus, gitu kan. Tetapi kita juga tetap harus mempertahankan kesederhanaan, gitu kan ya. Kita harus humble, gitu kan ya. Sehingga kita bisa memposisikan kita itu sebagai perempuan yang seutuhnya, tapi kita juga maju bersama dengan yang lain, gitu kan ya. Nilai-nilai budi pekerti luhur yang dicontohkan oleh Ibu Kartini itu harus kita contoh dalam keseharian kita. Kita tidak terkungkung dalam sebuah situasi atau paradigma yang membelenggu saat ini. Kita harus bergerak keluar, tetapi kita juga harus tahu posisi kita sebagai seorang perempuan. Nilai-nilai budi pekerti luhur yang dicontohkan oleh Ibu Kartini merupakan nilai-nilai yang keluar dari akar budaya Indonesia yang tetap harus kita lestarikan. Menurut saya seperti itu. Wah, terima kasih Kak Yanti, luar biasa. Jadi nggak cuma mandiri, tapi tetap juga berbudi pekerti luhur ya Kak Yanti. Betul, ya? betul. Saya jadi ingat nih kata-katanya Kartini itu ada gini, kita tetap bisa utuh menjadi manusia tanpa melupakan kita sebagai perempuan, katanya. Sepakat. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita kembali lagi nih ke sisi sayap kanan. Oke. Halo Kak Heni. Halo. Aduh, senyumnya saja sudah percaya diri ya. Semuanya Harus dong, Kartini masa ini harus iya, percaya menunjukkan diri. emang Sri Kandi tangguh ini. Iya dong. Lah Kak Heni nih, kita pengen tahu nih. Kita kan tahu ya, dari zaman dulu sampai sekarang nih kita tuh selalu ada isu terkait kesetaraan gender ya. Nah, menurut Kak Heni sendiri nih, bagaimana perkembangan terkait isu itu? Oke, di Pupuk Indonesia ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Tata ya terkait kesetaraan gender. Maksudnya itu bukan kami perempuan ingin mengalahkan pekerjaan laki-laki, menggantikan semua pekerjaan laki-laki, enggak seperti itu. Tapi kami ingin memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan berkarir di Pupuk Indonesia. Jadi kami sudah dijaga dengan adanya kebijakan respectful workplace di sini. Jadi kesempatan untuk itu dijaga di Pupuk Indonesia. Semua perempuan memiliki kesempatan untuk berkompetisi dan berkarir di Pupuk Indonesia. Apalagi dengan adanya Sri Kandi Pupuk Indonesia dan Kak Tata dan Kak Tina, Sri Kandi BUMN, kita tuh confident untuk terus berkarir di sini. Jadi nanti Kak Dara, Kak Dona akan estafet kami untuk karir di Pupuk Indonesia bisa menjadi VP, SVP, bahkan direksi di sini. Jadi tetap semangat Sri Kandi Pupuk Indonesia. Yeay, semangat ya semuanya. Luar biasa sekali. Nah, yang terakhir nih, yang suka olahraga ekstrim. Hai Kak Julian. Luar biasa loh, kalau lihat di IG-nya seru banget, suka skydiving gitu. Sukanya ekstrim. Oh, saya udah nggak pakai Strava ya. Oke, Kak Julian, pertanyaan buat kakak itu sekarang gimana sih cara menjaga hal-hal yang sudah diperjuangkan oleh Kartini pada masa lampau, tapi kita melakukannya di era saat ini yang pasti sudah berbeda jauh dengan yang masa lampau, Kak? Jadi sebagai perempuan kita harus meningkatkan kualitas diri, yaitu meningkatkan intelektualitas kita, baik sebagai untuk diri kita sendiri, sebagai untuk pasangan juga, dan juga kepada anak, karena kita sebagai pendidik. Dan juga kita juga harus selalu tidak berhenti untuk belajar, untuk selalu tahu apa yang sedang berkembang, itu yang penting. Kemudian juga kita harus selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan positif, dan juga kita harus selalu juga berani menyampaikan pendapat kita. Itu yang menurut saya untuk memaintain apa yang sudah menjadi semangat Kartini zaman dulu.
Ya, jadi kita harus tetap ingat dengan kodrat kita. Jadi sebagai wanita, walaupun kita terlihat berani, kemudian tangguh, kuat ataupun smart dan lain-lain, tapi kita juga tetap ketika ingin merealisasikan sesuatu dan memperjuangkan sesuatu, kita harus bisa memberikannya dalam menyampaikan dalam kelembutan. Berarti tadi pentingnya kita tetap mengeksplor diri, menambah pengetahuan dan juga tadi excellence attitude gitu ya. Oke, baik. Dara, seru banget sih ngobrol-ngobrol sama perempuan-perempuan hebat ini. Aku minder deh. Aku langsung merasa kecil banget. Jadi di sini ngobrolnya seru-seru banget, tapi sayang waktu kita sangat terbatas ya Dara ya. Nah, yang saya kutip nih dari tadi yang kita ngobrol bareng. Nah, kita tuh harus sebagai wanita-wanita muda saat ini harus memiliki semangat tinggi untuk berkarya dan berkontribusi di lingkungan apapun. Kemudian kita sebagai wanita muda harus berani untuk bergerak dan melangkah maju dan juga mengutarakan apa inspirasi dan keinginan kita. Dan yang tidak kalah jauh, kita harus pantang menyerah untuk meraih mimpi-mimpi kita. Jangan lupa tetap harus punya budi pekerti yang luhur. Benar sekali. Baik, saya bacakan sedikit kutipan dari Raden Ajeng Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar yang dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Semangat terus Srikandi Pupuk Indonesia dan perempuan-perempuan hebat di luar sana. Saya Dona. Saya Dara. Undur diri, sampai ketemu di PI On Air selanjutnya. Dadah! Pupuk Indonesia, kebanggaan kita. Tumbuh besar bersama negeri tercinta. Pupuk Indonesia, kami selalu ada. Mampukan budi pertiwi Indonesia. Pupuk Indonesia, semua ragu dan lelah akan kami singkirkan. Maju, pantang menyerah, kita insan.